Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United terus merosot prestasinya dalam beberapa musim terakhir, namun pemain-pemain MU masih laris di pasaran. Real Madrid dilaporkan tertarik mengangkut dua pemain setan merah pada tahun 2025 nanti. Talksport pada pertengahan Desember 2024 melaporkan Real Madrid naksir pada dua pemain MU, yakni bek tengah Lisandro Martinez dan bek kanan Diogo Dalot. Keduanya siap diangkut ke Santiago Bernabeu musim depan. Manchester United diklaim membuka peluang menjual Martinez di tahun 2025. The Red Devils takut jika kinerja Martinez terus merosot, maka bandrolnya akan turun sehingga mereka merugi karena saat membelinya di tahun 2022 harus mengeluarkan biaya 50 juta pound sterling. MU mempertimbangkan melego Martinez ke Real Madrid untuk mendapatkan tambahan pemasukan guna merekrut pemain-pemain baru yang lebih disukai manajer baru Ruben Amorim. Sedangkan Diogo Dalot masih dipertimbangkan lebih lanjut oleh Real Madrid. Apakah akan direkrut di Januari atau musim panas 2025? Diogo Dalot hanya dijadikan ban serep jika tidak bisa mengamankan Trent Alexander-Arnold. Mantan gelandang Manchester United Paul Pogba telah memberikan isyarat yang menunjukkan bahwa ia akan bergabung dengan klub baru secepatnya. Paul Pogba telah dikaitkan dengan kepindahan ke Marseille, klub MLS Inter Miami, dan Liga Pro Saudi, meskipun belum ada kesepakatan yang dicapai. Berbicara bulan lalu, gelandang Marseille dan Prancis Adrien Rabiot sempat mengajak Pogba untuk pindah ke Liga Prancis. Saya akan menyarankannya untuk datang ke Marseille. Paul Pogba adalah pemain berbakat. Jika ia mendapatkan kembali semua kemampuan fisiknya dan juga bagus dalam berpikir, ia tetap menjadi pemain top. Manajer Manchester City Josep Guardiola menegaskan bahwa jiwa dan semangat timnya tetap kuat meskipun tengah mengalami periode sulit jelang derby Manchester. Pep Guardiola menyatakan kebanggaannya terhadap para pemain yang terus menunjukkan dedikasi meskipun cedera pemain menjadi tantangan besar musim ini. Manchester City hanya menang 1 dari 10 laga terakhir di semua kompetisi, termasuk kekalahan melawan Juventus di Liga Champions. Namun Guardiola menegaskan bahwa para pemain layak mendapatkan dukungan penuh dari fans. Cedera menjadi isu pertama bagi City, dengan Rodri absen hingga akhir musim dan beberapa pemain lainnya juga tidak tersedia. Ketika ditanya tentang rencana transfer Januari, Guardiola mengatakan dirinya lebih fokus untuk memulihkan skuad yang ada. Guardiola juga menyebutkan bahwa mereka harus terus bekerja meskipun mengalami hal yang kurang mengenakan. Rasmus Højlund membantah telah mencontek taktik dari pemain buangan Manchester United saat membobol gawang Victoria Pleasant. Gol dengan taktik serupa pernah dilakukan mantan penyerang MU Anthony Martial, juga memaksimalkan asis Fernandes tatkala melakukan tersebut. Namun Højlund membantah terinspirasi oleh aksi Martial. Si pria kelahiran Copenhagen menyebut golnya berdasarkan insting. Saya pernah melihat Bruno Fernandes melakukan hal yang sama sebelumnya. Saya ingat sebuah gol dari Anthony Martial saat Bruno memberikan umpan tendangan cungkil untuknya. Akan tetapi saya hanya berpikir bahwa saya memiliki kesempatan karena saya kuat dan bisa melewati pemain lawan dan menyelesaikannya. Kami masih membutuhkan lebih banyak waktu. Ini masih sangat awal. Ini tentang menyatukan rutinitas dan sekarang sudah mulai dilakukan, tutur Højlund. Namun kami harus memerlukan banyak latihan dan banyak waktu. Kami tidak memiliki banyak sesi sehingga harus melatihnya selama pertandingan. Saya tahu ini kedengarannya agak aneh, tapi begitulah cara terbaik Anda mempelajarinya, ucap Rasmus Højlund. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengaku tetap baik-baik saja meskipun menghadapi tekanan besar akibat performa terburuk dalam karir kepelatihannya.
Dalam wawancara dengan mantan pemain Italia Luca Toni, Guardiola mengungkapkan dampak buruk pada pola tidur dan dietnya akibat hasil buruk yang diraih Man City. Guardiola menyebutkan kondisi mentalnya buruk, tidurnya terganggu, dan pencernaannya bermasalah sehingga ia harus makan lebih ringan. Saat ini Manchester City hanya meraih 1 kemenangan dari 10 pertandingan terakhir mereka. Kekalahan dari Juventus pada laga Liga Champions terbaru bahkan membuat mereka terancam tidak lolos ke babak playoff. Manchester City kini bersiap menghadapi Manchester United di Etihad Stadium pada laga derby Manchester pada hari Minggu 15 Desember 2024 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Guardiola menekankan pentingnya perbaikan di lini pertahanan dan menghindari kesalahan yang sama. Ia mengingat kembali kekalahan 1-4 dari Sporting Lisbon ketika City kebobolan 3 gol dalam waktu 11 menit, meski unggul lebih dulu. Namun Guardiola juga mencatat Man United menunjukkan peningkatan di bawah manajer Ruben Amorim. Anda sudah melihat pola permainan, pergerakan, kecepatan, dan larinya. Dia akan melakukan pekerjaan bagus di Man United, ujar Guardiola. Di sisi lain, Guardiola mengecam keras insiden pelecehan rasial yang dialami kapten setimnya Kyle Walker di media sosial setelah pertandingan melawan Juventus. Tidak bisa dipungkiri, Manchester City sedang terpuruk. Namun manajer Manchester United Ruben Amorim mengatakan, Manchester City masih lebih baik daripada timnya. Di tengah performa buruk Manchester City, Manchester United akan mencoba mengambil keuntungan saat menyambangi Stadion Etihad. Amorim tidak terpengaruh dengan laju tersendat tim lawan. Pasalnya, MU toh belum sepenuhnya nyetel di bawah asuhan si manajer baru. Tidak. Tim-tim hebat itu bisa merespon apapun, dan saya kira mereka dalam situasi yang lebih baik daripada kami dalam kaitannya dengan pemahaman permainan, cara mereka bermain, kepercayaan diri yang mereka punya. Bahkan di saat-saat seperti ini, kami punya banyak hal yang harus jadi fokus. Tentu saja kami punya strategi untuk mencoba memenangi pertandingannya, tapi kami fokus hanya pada tim kami sendiri, ujar Ruben Amorim jelang derby Manchester. Manchester United sendiri baru melakoni 6 pertandingan bersama Ruben Amorim. Hasilnya, MU memetik 3 kemenangan, sekali imbang dan 2 kali kalah. Jadon Sancho semakin nyaman di bawah polesan Enzo Maresca dan Chelsea siap mewujudkan kepindahan permanen sang winger dari Manchester United. Winger Jadon Sancho terus menunjukkan adaptasi yang berjalan baik di bawah Enzo Maresca selama berbaju Chelsea di musim ini. Kendati absen di sebagian jadwal laga November, tapi winger milik Manchester United ini sudah kembali di 2 laga terakhir dan tampil cemerlang. Attacker Inggris itu total telah menghimpun 10 pertandingan di bawah komando Maresca musim ini, di mana dia mampu mengemas 2 gol dan 5 assist. Catatan yang terbilang cukup mengesankan. Lebih dari itu, Sancho juga turut memberikan kontribusi terhadap laju Chelsea yang tiba-tiba kini berada di posisi kedua klasemen sementara, menyaingi Liverpool di pacuan juara. Menimbang kondisi Sancho yang semakin nyaman bermain di bawah Maresca, Chelsea tampak terpicu untuk mengaktifkan klausul pembelian dia di dalam kontrak peminjamannya di Stamford Bridge. Situasi pun sangat mendukung Chelsea untuk mewujudkan skenario ini. Menurut berbagai sumber di Inggris, Chelsea tertarik untuk mempermanenkan Sancho di musim panas mendatang dari Manchester United. Di dalam klausul kontraknya tertera bahwa Chelsea bisa membeli Sancho hanya senilai 20-25 juta pound sterling apabila mereka finish di posisi ke-14 atau lebih tinggi dari itu di klasemen akhir Liga Primer. Manchester United dan Liverpool bernegosiasi untuk merekrut penyerang Brighton and Hove Albion Joao Pedro tahun mendatang. Joao Pedro tercatat tahun ini hanya tampil 9 kali di Liga Inggris musim ini karena terkendala masalah kebugaran. Ia tampil gemilang ketika tersedia mencetak 4 gol dan 3 assist. Dalam beberapa minggu terakhir ini, spekulasi terkait kepindahannya ke salah satu dari 6 besar Liga Primer telah memanas. Arsenal, Man United, dan Liverpool ikut mengejarnya. Akhir-akhir ini, 2 klub tengah mencuri perhatian di kompetisi ini dan telah mengadakan pembicaraan dengan agen Joao Pedro mengenai transfer pada tahun 2025. Kubu penyerang tampaknya siap 100% pindah klub yang lebih unggul, dan transfer pada musim panas 2025 kini dianggap sangat memungkinkan. Hampir mustahil bagi Pedro hengkang pada bulan Januari mendatang.
Hampir mustahil jika membayangkan Pedro meninggalkan Brighton di tengah musim, karena akan ada perlawanan dari Dewan Seagulls. Brighton diklaim masih bisa meminta bayaran cukup besar untuk mantan pemain Watford tersebut, karena sang pemain menandatangani kontrak jangka panjang hingga tahun 2028 saat tiba di Amex pada musim panas 2023. Sebagai seorang penyerang kaki kanan yang serba bisa, Pedro paling nyaman bermain di tengah, baik sebagai titik fokus serangan atau pemain di belakang penyerang, sehingga membuka beberapa peluang di Man United. Mantan anak didik Watford itu tampaknya lebih cocok dengan sistem 3-4-3 asuhan Ruben Amorim, dan berpotensi sebagai salah satu dari dua pemain nomor 10 bersama Bruno Fernandes untuk mendukung Rasmus Højlund dan penyerang tengah baru. Rasmus Højlund menjadi penentu kemenangan Manchester United atas Victoria Pleasant di Europa League. Pemain asal Denmark itu menegaskan tugas striker memang untuk itu. Bagi Rasmus Højlund, ini merupakan gol ke-7 di semua ajang musim ini. Di Liga Eropa, Højlund lebih produktif dengan sudah mengemas 5 gol. Højlund ditajam mengenai 2 golnya selepas pertandingan MU melawan Victoria Pleasant. Pemain 21 tahun itu cuma menjalankan tugasnya sebagai goal getter, mencetak 2 gol dan memenangkan pertandingan. Tidak hanya mencoba untuk mengerahkan kualitas saya, berlari menuju ruang dan agresif di muka gawang, kata Højlund. Gol pertama hanya tap in, bolanya mendarat di kaki saya dan saya sedikit menendang dengan aneh tapi menjadi gol. Seperti itulah seharusnya saya sebagai striker. Gol kedua umpan yang bagus dari Bruno Fernandes. Saya melihat peluang dan kami bisa mencetak gol dari Rooney Tini atas tendangan bebas, kata Højlund menambahkan.